Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepadanya bi annahu hatta rihalahu fil firdausil a'la. Bahwasanya dia ini telah melakukan perjalanannya menuju surga Firdaus yang paling tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Menyambung pembahasan kita pada kitab Qasasul Ghaibi fi Sahihil Haditsin Nabawi, kisah-kisah gaib atau gaib yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan untuk mengingatkan kita semuanya kembali bahwasanya ketika berbicara hal-hal yang demikian, yaitu perkara-perkara yang tidak bisa kita indra, yaitu perkara gaib, entah itu tidak bisa kita lihat atau kita dengar, maka betul-betul prinsipnya adalah harus berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak bisa membayangkan, tidak bisa kita mereka-reka. Karena kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa mendengarnya, kita tidak bisa merasakannya. Kita diciptakan tentunya sempurna sebagai manusia, tapi dengan keterbatasan. Di antaranya penglihatan kita terbatas, kita tidak bisa mengindra perkara yang gaib. Juga kemudian yakni pendengaran. Jangankan bahasan kita yang yakni berkaitan dengan surga dan juga neraka. Hal yang di sekitar kita saja dan ia adalah gaib, seperti alam jin, kita tidak mampu mengindranya. Tapi kenapa kemudian kita mengimaninya murni? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal tersebut dan Nabi Muhammad bersabda tentang hal tersebut.
betul-betul yakni keyakinan yang ada di dalam hati. Dan ini diantara keistimewaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menyerahkan atau mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya berkaitan dengan perkara-perkara gaib. Karena jamaah sekalian rahimakumullah, kita ketika ingin membayangkan sesuatu akan terbantu dengan data yang ada sebelumnya. Sedangkan perkara-perkara gaib ini, yakni kita tidak memiliki data sebelumnya. Kalau misalnya kemudian seseorang membayangkannya, pasti salah. Ya, karena yakni kita tidak mampu dan Allah Subhanahu wa taala tahu itu, makanya banyak hal yang tidak Allah Subhanahu wa taala terangkan. Entah itu dalam firman Allah atau sabda Nabi Muhammad tentang sebagian nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala rahasiakan untuk orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu basic yang sering ulun ulang di setiap pengajian kitab ini, bahwasanya jika berkaitan dengan perkara yang gaib, maka pembicaraannya murni berkaitan dengan firman Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW, dan tidak bisa kemudian kita menghayalkannya. Nah, kita masuk pada kisah ke-26, yaitu yang berjudul Innahu fil Firdaus al-A'la. Sesungguhnya dia di dalam surga Firdaus yang paling tinggi atau yang tertinggi. Yang bersamanya kitabnya ada di halaman 160 terjemahan. Yang bersamanya kitab PDF-nya ada di halaman 163 versi bahasa Arabnya. Kata beliau, tamhid, muqaddimah, pengantar. Hadzal hadits fihi dzikru sahabiyatin azzaha an ibniha alladhi saqata syahidan fi ma'rakati Badrin wa a'lamaha bi annahu hatta rihalahu fil firdausil a'la. Hadis ini membicarakan tentang seorang sahabiyah, sahabat wanita, orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meninggal di atas keimanan. Itulah definisi sahabat, laki-laki atau perempuan. Sahabi laki-laki, sahabiyah perempuan. Kenapa kita definisikan orang yang bertemu? Karena sebagian sahabat itu ada yang buta. Karena ada definisi orang yang melihat Rasulullah SAW, beriman kepadanya dan meninggal di atas keimanan, ini repot. Karena sebagian mereka buta. Makanya definisinya diperluas oleh Imam Ibn Hajar. Barang siapa yang bertemu dengan Rasulullah SAW di masa itu tentunya ya, bukan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi. Karena ada sebagian orang memiliki keutamaan, karomah, bahwasanya dia bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di masa ini misalnya, atau di masa yakni sejak zaman tabi'in dan selanjutnya, maka itu keutamaan untuk dia. Tapi apakah menjadikan dia sahabat? Tidak. Yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW tentunya di kala itu beriman kepadanya. Karena ada yang bertemu tapi tidak beriman, maka bukan sahabat. Bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, beriman kepadanya dan meninggal di atas keimanan. Karena ada yang bertemu, beriman, kemudian murtad ada, tapi sangat sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan cuma 3 atau 4 orang gitu ya. Dan kemudian mereka kembali kepada Islam disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini bercerita tentang seorang sahabiyah azzaha an ibniha allati saqata syahidan fi ma'rakati Badrin. Nabi Muhammad SAW bertakziah kepadanya, berbela sungkawa kepadanya atas kematian anaknya di perang Badr. Wa a'lamaha, dan Nabi Muhammad SAW beritahukan kepadanya bi annahu hatta rihalahu fil firdausil a'la,
bahwasanya dia ini telah melakukan perjalanannya menuju surga Firdaus yang paling tinggi. Kemudian berikut yakni teks hadisnya. An Anas radhiyallahu anhu anna Harithah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad halaka Harithatu yawma Badrin asabahu sahmun gharbun faqalat ya Rasulullah qad alimta mawqi'a Harithati min qalbi fa in kana fil jannah lam abki alaihi wa illa sawfa tara ma asna'. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habilti ajannatun wahidatun hiya innaha jinanun kathira wa innahu fil firdausil a'la. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Ibu Harithah, seorang sahabat yang mulia, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Harithah anaknya telah gugur pada atau di medan perang Badar. Dan kita tahu ini peperangan yang luar biasa, dahsyat. Banyak di antara kaum muslimin tidak menyukainya sebenarnya, tapi tak taunya ketika mereka tunduk dan patuh akan perintah jihad menghasilkan manfaat yang luar biasa. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan kepada kalian berperang, berjihad. Wa huwa kurhul lakum, dan jihad itu perkara yang kalian benci. Karena bukan cuma melelahkan, perlu persiapan yang luar biasa, ya harta, ya fisik, ya mental. Karena sangat mungkin kemudian seseorang terbunuh di medan perang. Dan kesusahan-kesusahan yang lain. Disebutkan jamaah sekalian rahimakumullah, para sahabat zaman dahulu di perang Tabuk itu dari Madinah 700 kilo. Pergi untuk menempuh jarak sejauh itu sangat melelahkan pasti, walaupun mungkin sebagian menggunakan kuda, tapi kan juga sebagian pasti berjalan. Untuk sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala sangat mungkin kemudian di sana mati, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan semua hal yang kita cintai. Dan ini fitrah manusia, nggak suka sebenarnya. Maka Allah berfirman, bisa jadi atau boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal ia baik untuk kalian. Sebaliknya bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal ia buruk untuk kalian. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu. Perang Badar betul-betul memperlihatkan kepada kaum muslimin siapa itu orang-orang munafik sebenarnya. Di antara manfaat yang paling besar dari perang Badar, pengetahuan mereka akan orang-orang yang pura-pura memperlihatkan keislaman padahal aslinya kafir. Kenapa? Karena nggak ikut perang. Mereka tidak berada di barisan Nabi Muhammad SAW. Belum lagi kemudian keutamaan yang mereka dapatkan setelah perang itu. Harithah di antara mereka yang gugur di medan perang. Kala itu jumlah kaum muslimin 300 sekian belas. Dan kafirin Quraisy itu jumlahnya 3 kali lipat. Jamaah sekalian rahimakumullah, dari mana terkadang atau seringnya Nabi Muhammad SAW tahu jumlah musuh dari perbekalan yang mereka siapkan. Di perang apapun pasti mengutus seseorang untuk mengetahui berapa bekal yang mereka bawa, berapa onta, berapa kuda, berapa kambing. Karena jika berhari-hari itu akan menjadi makanan mereka. Dari situlah kemudian diketahui, oh jumlahnya sekian. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, jika 1 lawan 1 saja, seseorang belum tentu menang. Bagaimana kemudian kalau itu kaum muslimin harus lawan 3?
Itu berat. Wajar kalau mereka kemudian yakni tidak menyukainya. Tapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menolong mereka dengan diturunkannya kepada mereka bala bantuan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala berjumlah 1000. Disebutkan di awal-awal surah Al-Anfal. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian memohon kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, yang minta pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastajaba lakum, kemudian diperkenankan, dijawab untuk kalian doa kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, dan aku kata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan madad, memberikan pertolongan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berbondong-bondong. Nah, disebutkan di sini kata Anas bin Malik, Harithah, ibunya Harithah datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Harithah anaknya telah gugur pada perang Badar tahun kedua Hijriah. Dia terkena anak panah yang tidak diketahui pelepasnya karena musuh banyak ya. Tapi kita tahu bahwasanya yang namanya orang Arab ini ras terbaik, dan mereka yakni beraninya sama. Kaum musliminnya pemberani, merekanya juga berani. Makanya perangnya ya tentunya face to face, tidak dari balik tembok. Harusnya kemudian dengan jumlah yang seperti itu masih ketahuan siapa yang yakni melepaskan anak panahnya. Tapi ini tidak diketahui siapa yang melepaskan anak panah. Ingat jamaah, jika berkaitan dengan ras tentunya Arab terbaik. Tapi jika berkaitan dengan individu, yang bertakwalah yang terbaik. Jangan salah faham. Berkata Syekhul Utsaimin bahwasanya yakni menerangkan hal tersebut, ras Arab itu ketika dia adalah orang yang saleh, orang yang baik, maka baiknya luar biasa kelewatan. Keberaniannya, kelembutannya, keramah tamahannya. Tapi kata beliau juga, jika sebaliknya, maka juga akan menjadi sebaliknya. Jika sudah buruk, maka sangat buruk sekali. Tapi kita tahu bahwasanya Allah tidak melihat akan hal tersebut. Bahwasanya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang bertakwa, atau yang paling bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad, la fadla li'arabin ala a'jamin, wala a'jamin ala arabiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan lebih orang Arab dibandingkan yang bukan Arab, atau sebaliknya, yang bukan Arab dibandingkan yang Arab, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dilanjutkan, atau kita lanjutkan, dia pun berkata, ibunya Harithah ini berkata, wahai Rasulullah, engkau tentu telah mengetahui posisi Harithah di dalam hatiku. Ya, tentunya anak, yakni kesayangan, anak yang sangat dicintai, standarnya semua wanita kepada anak-anaknya. Kita memang perlu telusuri kenapa menjadi sangat istimewa. Jadi tentunya dengan membaca yakni cerita di balik ini. Bagaimana kemudian Harithah itu yakni di hati ibunya. Tapi standar ya, yang namanya kecintaan orang tua kepada anak. Dia sangat berarti. Atau mungkin anak satu-satunya, kita tidak tahu. Jika dia di dalam surga, aku tidak akan menangis. Jika tidak, maka engkau akan mengetahui apa yang akan kuperbuat. Modelnya kayak ngancam gitu ya. Iya. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda kepadanya, hilang akal engkau ini. Maksudnya kamu sudah gila. Kata Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di antara maknanya, kata Nabi Muhammad SAW, habilti ajannatun wahidatun hiya innaha jinanun kathirah wa innahu fil firdausil a'la. Habilti di antara maknanya adalah afaqatti aqlaki bifaqdi ibnaki. Apakah akalmu hilang dengan meninggalnya anakmu? Maksudnya itu kata Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, hilang akalkah kamu dengan hilangnya anak? Walaupun tentunya itu sangat mungkin terjadi. Seorang ketika kehilangan orang yang sangat dia cintai,
Tentunya yang tidak beriman ya, yang mungkin belum khatam membahas masalah takdir ya. Karena kalau sudah khatam dia tahu kalau nikmat harus bersyukur, ketika sebaliknya maka dia harus bersabar. Dan tidak sedikit kemudian ketentuan Allah itu menyedihkan, menyakitkan. Di antaranya meninggal dari kita orang yang kita cintai. Ada orang yang kemudian tidak bisa menerima hal tersebut, depresi, mungkin gila. Ya, sekarang saja yang sudah mulai gila banyak. Iya, paham-paham Japian lah. Hutang banyak ya, kalau di bubuhan digital printing belum bayar ya, kalau kepilih kan kada. Disebutkan yakni rumah sakit jiwa sudah menyiapkan banyak kamar untuk mereka-mereka ini. Semoga Allah sembuhkan mereka, amin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Saya dari tadi nyari jokes tapi nggak dapat, maka kita lanjutkan. Beliau bersabda kepadanya, hilang akal engkau ini. Apakah satu macam saja surga itu? Ajannatun wahidatun hiya. Apakah surga itu cuma satu? Kamu taunya surga itu cuma satu ya? No. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya surga itu banyak jumlahnya, bertingkat-tingkat, ada 8. Dan tentunya yakni per tingkat ada 100 anak tangga. Dan jarak antara anak tangga, dalam Sahih Bukhari diriwayatkan, jarak antara anak tangga yang satu dengan yang lain adalah sejauh langit dan bumi. Darajat, dalam bahasa Arab darajat, nama asli Ustadz Aiman ya, Iman Darajat namanya. Darajat itu artinya adalah yakni anak tangga. Makanya kalau kita maknai secara zahir sabda Nabi Muhammad, ketika seorang melangkahkan kaki ke masjid, maka kaki kanan akan menaikkan derajatnya, kaki kiri akan menghapuskan dosanya. Derajat di sini betul-betul derajat anak tangga di surga. Ya, maka berjalan kakilah subuh ke Bakkah. Ya, tapi turunnya jauh lebih awal ya. Kita udah perkirakan 35 kilo itu berapa menit gitu ya. Jadi naik surganya. Ini kalau secara zahir ya. Bisa dicoba, bisa dicoba. Tapi pian dulu, nanti saya tunggu kabarnya. Tapi sunnahnya tidak demikian ya. Sunnahnya adalah menghidupkan masjid terdekat dari rumah Anda. Itulah sunnahnya. Hidupkan masjid terdekat dengan rumah Anda. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sesungguhnya surga itu banyak jumlahnya, dan sesungguhnya dia berada di dalam surga Firdaus yang tertinggi, luar biasa, bersama Rasulullah pastinya berarti. Nah, sekarang bahasan ketika Nabi Muhammad SAW bersabda sesungguhnya dia di surga Firdaus tertinggi, itu kapan? Nanti? Enggak, dari saat itu. Ulun pernah baca fatwa ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid di majelis ini, saya ingat. Ulun pernah baca fatwa beliau. Ketika ditanyakan pada beliau apakah surga itu sudah berpenghuni sekarang? Jawaban beliau, sudah, dalam bentuk roh. Karena semua nabi, para nabi dan rasul sudah di surga Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mereka, orang-orang mati syahid, nih contohnya, sudah di surga Allah Subhanahu wa taala, rohnya. Sabda Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin, laha qanadilun mu'allaqatun bil arshi, tasruhu fil jannati haitsu sya'at, thumma ta'wi ila tilkal qanadil. Ruh-ruh mereka, orang-orang yang mati syahid di medan perang. Harithah tentunya di antaranya, dan sahabat-sahabat yang lain tentunya banyak. Ruh-ruh mereka fi jauf, di yakni dalam mulut atau di tenggorokan. Di riwayat lain betul-betul hawasil, betul-betul maknanya tembolok. Tembolok seekor burung dara, hawasil. Disebutkan di riwayat hawasil. Jadi kalau pian lihat burung dara, ketika mereka mungkin apa ya, kayak nggak tahu ya mereka lagi ngapain, kayak mengeluarkan suara tertentu, itu sininya membesar kalau pian lihat. Yang pernah melihara ada burung dara atau merpati, tahu dia.
temboloknya. Di riwayat yang lain betul-betul itu yang Nabi Muhammad sebutkan lafaznya, hawasil. Tapi yang ulun sebutkan sekarang adalah fi jauf. Jauf itu bisa bermakna yakni di mulut atau kemudian di apa istilahnya kerongkongan, karena mereka punya leher. Ruh-ruh mereka ada di, kita seberangkan tembolok saja. Tembolok seekor burung. Dan hawasil itu identik dengan burung dara. Hawasil itu identik dengan burung dara. Tembolok itu identik dengan burung dara. Wallahu alam apakah burung yang lain juga memiliki hal yang sama, yaitu sininya membesar. Saya rasa tidak semua burung. Sama juga tidak semua burung memiliki kecepatan yang dimiliki elang. Dan juga semua variannya elang. Ya, mereka punya keutamaan masing-masing, kelebihan masing-masing. Disebutkan ya, varian elang yang namanya falcon itu punya kecepatan 300 km per jam ketika menukik. Bukan terbang lurus, tapi ketika menukik. Ketika dia ingin memangsa, mangsanya Anda bisa lihat di YouTube. Rekaman bagaimana ada bebek, ada binatang yang lain yang dia mangsa. Itu dengan kecepatan standar, hampir nggak kelihatan kelebatan dia untuk kemudian menebas leher bebek itu. Saking cepatnya, bukan dicepetin, enggak. Karena dia punya kecepatan luar biasa tinggi. Coba warnanya kuning sedikit, oranye, ada tulisan Repsol. Wah, itu pasti Honda ya. Jamaah, kita lanjutkan. Kata Nabi Muhammad SAW, ruh-ruh mereka ada di tembolok seekor burung yang berwarna hijau. Mereka memiliki lentera yang menggantung di arsy Allah. Ulun biasa juga terjemahkan dengan tempat mencelok. Kinjil itu tempat mencelok. Yang menggantung di arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian burung-burung ini tasruhu fil jannati haitsu sya'at, berterbangan di surga Allah. Kapan? Sekarang lah. Sekarang. Mereka berterbangan di surga Allah sesuai dengan kehendak mereka, membawa ruhnya. Ini perkara gaib lagi. Perlu kita yakini saja. Tidak perlu dibayangkan gimana ya roh. Jangankan roh yang ada di tembolok seekor burung, yang di tubuh kita aja kita nggak bisa deskripsikan. Nabi Muhammad ditanya, beliau pun tidak bisa jawab. Wa yas'alunaka 'anir ruh, kata Allah, qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya, wahai Muhammad, kepadamu tentang apa itu roh? Katakan Muhammad, roh itu urusan Tuhanmu. Urusan Tuhanku. Hanya Allah yang tahu. Kita nggak tahu materinya seperti apa roh itu. Tapi dengan itu kemudian kita bisa hidup sekarang. Jamaah. Janin yang ada di dalam perut seorang perempuan sebelum 120 hari, Anda bisa tanya orang-orang kesehatan. Saya waktu itu berdebat dengan bibi saya, bahwasanya sudah ada detak jantung sebelum 120 hari. Hidup dia, tapi belum bernyawa. Sudah ada detak jantungnya. Dan mungkin detaknya di antara saudara yang lain mungkin berbeda-beda ya. Apalagi mungkin detakannya ada sedikit kicirikannya. Dik 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 dik. Nah, ini mungkin lahir jadi musisi ya. Sudah berdetak disebutkan. Akhirnya pertanyaan tersebut, tapi saya tidak nanya langsung. Kita serahkan ke ustadz yang lain yang punya keberanian bertanya. Waktu itu kepada Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah di salah satu daurah. Bagaimana kita meluruskan paham ini? Bahwasanya sebelum 120 hari jantung sudah berdetak. Kata beliau, betul, tapi belum ditiupkan roh. Bedakan antara hidup dan bernyawa, kata beliau. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka nanti akan kembali kepada lentera tersebut. Hadis yang lain. An arwahal mu'minin ta'irun yasihu fil jannati wa arwahu syuhada fi ajwafi tayrin khudrin tasruhu fil jannati haitsu sya'at thumma ta'wi ila qanadil mu'allaqatin tahta al-'arsh. Di riwayat yang lain bahwasanya ruh-ruh orang-orang yang beriman ta'irun, ruh-ruh orang yang beriman itu adalah seekor burung. Kita belum bahas orang mati syahid. Ruh-ruh orang beriman itu adalah seekor burung. Jadi seekor burung. Dan Allah mudah untuk merubah sesuatu yakni
di dunia seperti ini, di alam yang lain seperti itu, bagi Allah mudah. Termasuk di antaranya kematian. Kematian kata sifat. Allah bisa merubahnya nanti di hari kiamat menjadi sosok seekor domba. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Merubah, memodifikasi tubuh penghuni surga, wajah penghuni surga, tubuh penghuni neraka, tebalnya kulitnya penghuni neraka. Mudah bagi Allah untuk merubah segala hal yang di dunia menjadi bentuk yang lain ketika di alam yang lain. Sama seperti ruh orang-orang yang beriman, ta'irun. Dia seekor burung. Kita terjemahkan apa adanya dulu ya, karena saya juga tidak ada waktu untuk membaca yang detail. Ta'ir, dia seekor burung. Yasihu fil jannah. Berterbangan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arwahu syuhada, sedangkan ruh-ruhnya orang-orang yang mati syahid, fi ajwafi tayrin khudrin tasru fil jannati haitsu sya'at, ada di tembolok-tembolok burung-burung yang berwarna hijau. Dan disebutkan tadi bahwasanya di hadis yang lain lagi disebutkan dengan istilah hawasil, dan itu identik dengan burung dara. Burungnya itu burung dara. Agar kemudian tentunya Nabi Muhammad ketika bersabda, beliau bersabda dengan satu lafaz yang mudah difahami. Yang mudah difahami para sahabat, bahkan yang buta huruf sekalipun, bahkan baduy orang gunung sekalipun, Nabi Muhammad sampaikan, mereka faham. Itulah Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau bersabda, pasti beliau memilih lafaz yang mudah difahami para sahabat. Tapi mereka kemudian tidak menyebutkan detail, tapi mereka tahu ini identitas burung dara ini. Ini identitas merpati, kurang lebih kan bentuknya. Nah, kenapa di Saudi Arabia, di Mekah, Madinah, burung dara itu rata-rata warnanya abu-abu? Tentunya ini di luar pembahasan, itu iseng saja saya ngomongnya, nggak ada urusannya. Jamaah, kita kembali kepada hadits. Ya kan semuanya abu-abu ya kalau pian lihat ya. Walaupun ada terkadang satu putih gitu ya, tapi sangat jarang ya. Mungkin kakek buyutnya adalah yakni albino ya. Ruh-ruh orang yang mati syahid itu ada di tembolok-tembolok burung berwarna hijau. Mereka terbang di surga Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kehendak mereka. Kemudian mereka akan kembali ke lentera atau tempat menclok yang menggantung di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Surga Firdaus. Karena di atas surga Firdaus itu adalah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ada di surga tertinggi. Orang-orang yang mati syahid. Jadi ini dalil-dalil penguat untuk menguatkan yang tadi. Dan bagaimana kemudian Harithah ada di sana. Nabi Muhammad memberikan kabar gembira kepada ibunya. Kamu kira surga cuma satu? Surga itu bertingkat-tingkat. Bahkan ada surga, tentunya juga dengan pintu-pintunya. Yang sudah pernah kita bahas di sini bagaimana luasnya pintu. Ini surga. Di mana orang tidak akan berdesak-desakan ketika masuk. Nyawa dulu. Nyawa jarang kajian bahari. Enggak gitu. Semuanya bisa. Yani masuk ke surga Allah dengan gampang. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, di hadis yang lain disebutkan juga, arwahul mu'minin fi ajwafi tayrin khudrin tu'allaqu fi asjaril jannah. Ruh-ruh orang-orang yang beriman, dan di sini ada keterangan para ulama, maksudnya orang-orang yang beriman di sini adalah para syuhada, bukan orang beriman standar. Karena pian kalau bahas buku fikih itu kitab jihad pasti terakhir. Bab air, bab wudu, bab istinja, bab jihad pasti terakhir. Karena itu adalah puncaknya. Bukan ditaruh di pertama. Akidah belum mantap, toharoh belum ngerti, jihad, nanti konyol. Itu puncak keimanan seorang yakni muslim, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di tembolok seekor burung yang berwarna hijau menggantung di pohon-pohon surga atau digantung di pohon-pohon surga. Hatta yaruddahallahu ila ajsadiha yaumal qiyamah, hingga nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruh-ruh tersebut ke jasad-jasadnya nanti di hari kiamat. Dikembalikan kemudian dibangkitkan. Jadi surga Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis-hadis ini zahirnya adalah
dan inilah fatwa Syekh Al-Munajjid, sudah berpenghuni, yakni tapi dalam bentuk roh. Jika orang-orang yang mati syahid saja seperti ini, apalagi kemudian Nabi dan Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada bahasan. Beliau bersabda, hilang akal engkau ini. Apakah satu macam surga itu saja? No. Surga sesungguhnya banyak jumlahnya. Dan sesungguhnya dia berada di dalam surga Firdaus yang tertinggi. Jamaah, Nabi Muhammad memberikan kepada kita ajarannya berkaitan dengan ketika kita meminta masuk surga itu, mintalah surga yang tertinggi ini. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhul firdausal a'la minal jannah." Jika kalian memohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mohonlah masukkan saya ke surga Firdaus yang tertinggi ya Allah. Enggak apa-apa. Nabi Muhammad yang perintahkan kita untuk meminta yang tertinggi. Apakah kemudian itu maknanya kita ini beramal kemudian pamrih? No, Nabi Muhammad yang ajarkan kita mengharap. Mun beramal hendak seperti itu, kada ikhlas karanya, Nabi Muhammad ajarkan kita begitu, gimana? Kita disuruh meminta. Dan Allah sangat suka ketika hambanya meminta dan memohon. Cuman lakukan syarat-syaratnya. Di antara contoh al-i'tida fid du'a, di antara contoh berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam berdoa, Anda memohon sesuatu tapi nggak masuk akal. Di antara keterangan para ulama, contohnya adalah tadi di khutbah saya sebutkan, karena kata Nabi Muhammad, nanti akan datang satu kaum pada umatku ini, orang-orang yang berlebih-lebihan melampaui batas dalam bersuci dan dalam berdoa. Di antara contoh berlebihan dalam berdoa adalah secara akal permohonannya itu tidak masuk. Entah itu berkaitan dengan penetapan atau penafian. Ulun tadi contohkan dengan seseorang berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku di dua tempat yang berbeda di saat yang sama. Jadi memohon jadi amuba. Karena di Banjar ada bininya, di Banjarbaru ada bininya. Ya Allah, jadikan saya dua, si Ikung di sini. Yang itu nggak secara akal nggak masuk. Itu di antara contoh berlebihan dalam berdoa. Ini sama. Ulang tadi mau ngomong apa ya sampai saya contohkan itu ya. Oh, ketika memohon surga Allah Subhanahu wa taala, apalagi Firdaus, lakukan sebab-sebabnya. Ketika Anda tidak melakukan sebab-sebabnya, itu Anda berlebihan dalam berdoa. Ya Allah, masukkan aku ke surgamu. Kerjanya maksiat terus. Kan nggak gitu. Atau contoh yang kata para ulama, bahwasanya seorang memohon, ya Allah berikanlah aku anak yang saleh, tapi nggak nikah-nikah itu gimana? Ya Tuhan fahamlah, mungkin kan anak adopsi, enggak kan yang kita berbicara anak, ya anak kandung. Nikah dulu, cari sebabnya, kemudian kita usahakan dan kita mendapatkan. Bahkan kata Syekh Utsaimin itu menghina atau istihza. Praktek seorang itu yakni menghina Allah itu ketika berdoa memohon sesuatu tapi dia tidak lakukan sebab-sebab agar sesuatu itu dia dapatkan. Ampuni aku ya Allah, tapi kemudian tidak menjalankan ketaatan, tidak meninggalkan kemaksiatan, atau maksiat jalan terus. No, lakukan sebab-sebabnya agar kemudian kita mendapatkan hal tersebut. Dan contoh-contoh yang lainnya, yakni memohon kepada Allah sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Seperti Allah sudah menetapkan bahwasanya orang kafir itu kalau meninggal neraka. Maka tidak bisa seorang berdoa untuk bapaknya yang meninggal kafir, ya Allah, jangan engkau kekalkan dia. Nggak bisa, dia kafir, dia kekal, itu ketetapan. Doa Anda salah, Anda berlebihan dalam berdoa kalau seperti itu. Atau berkaitan dengan orang-orang beriman misalnya. Ya Allah, jangan seorang pun engkau masukkan ke neraka. Yang muslim masuk surga semua. Nggak bisa. Ketetapan Allah. Allah itu adil. Ada yang bermaksiat di kalangan kaum muslimin, diazab dulu. Dibersihkan dulu. Walaupun ada tentunya yang dimaafkan. Tapi itu ketetapan. Anda memohon sesuatu yang itu berkaitan dengan ketetapan Allah,
Tapi Anda meminta sebaliknya, ya Allah jangan berikan saya ujian apapun. Enggak bisa dong. Anda mukmin, Anda muslim, Allah berikan Anda ujian. Sedikitnya harta, orang yang dicintai meninggal, makanan kurang, dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita sebutkan syarahnya sedikit dari hadis ini. Ulun langsung ke terjemahan saja. Halaman 161 jamaah. Dalam perang Badar, Harithah bin Suraqah bin Adi al-Ansari gugur menjadi syahid ketika dia masih muda belia, tapi tentunya umur yang cukup untuk berperang ya. Dia terkena anak panah yang tidak seorang pun mengetahui siapa yang melepaskannya sehingga menewaskannya. Karena mungkin jaraknya sangat dekat ya. Makanya dulu ketahuan siapa yang melempar tombak hingga menewaskan Hamzah karena ketahuan si Wahsy itu, karena jaraknya dekat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian waktu berlalu, Wahsy masuk Islam, tapi Nabi Muhammad tidak pernah mau bertemu dengan dia. Itulah sisi manusianya Nabi Muhammad, dan dia betul-betul manusia. Tentunya beliau sudah maafkan, lawang ini sudah jadi sahabat kok. Cuman setiap kali yang melihat wajahnya Wahsy, dia ingat pamannya. Karena Hamzah tidak mati biasa. Mati habis itu dimutilasi sama mereka. Dicincang. Menyakitkan untuk Nabi Muhammad SAW. Paman Nabi Muhammad ini, selain paman Nabi Muhammad, dia juga saudara sesusuan Nabi Muhammad, Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu masuk Islamnya betul-betul karena kesukuan. Dia belum mengatakan 2 kalimat syahadat, tapi lihat ponakannya itu diganggu, dia maju di depan untuk menantang semua pemuka Quraisy, jangan ganggu ponakan saya ya. Saya ada di atas agama dia. Padahal belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hanya kesukuan saja. Ini ponakan saya, jangan macam-macam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Hamzah bin Abdul Muttalib, salah satu di antara yang juga mati yakni di perang Uhud ya, di perang Uhud beliau matinya ya. Kita lanjutkan, salah satu yang ada di yakni syuhada Uhud adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan-kapan kita umroh sama-sama biar saya terangkan di tempatnya ya. Iya. Akhir bulan ini bisa, Syawal juga bisa ya. Iklan terus. Enggak kerasa ya. Running text-nya aja iklan umroh terus ya. Pasang enggak ya? Pasang ya. Channel-channel saya semau saya. Oke, kita lanjutkan. Karena kalau live-nya di Rifkon, wah, ada hitungannya. Walaupun ketika ngiklan, Pak Eko ketika ngiklan, teman-teman bingung. Berapa nih bayarnya? Aduh, nggak usah aduh kan saya jadi enak ya. Oke, kita lanjutkan jemaah. Masih ada 15 menit ya. Tewasnya telah menyakitkan ibunya, pasti. Pasti. Ibunya adalah Ar-Rubai' bintu An-Nadhr. Nama ibunya adalah Ar-Rubai' bintu An-Nadhr. Pamannya adalah Anas bin Malik. Paman dari Harithah ini adalah Anas bin Malik. Perawi hadis yang terkenal itu, pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya datang menghadap Rasulullah SAW lalu berkata, sebagaimana ayat yang kita baca. Kata beliau, engkau tentu telah mengetahui posisi Harith dalam hatiku. Ini anak yang saya sangat cintai. Kemudian dengan kata lain, dia memiliki posisi yang sangat tinggi di hati ibunya. Anak yang sangat berbakti mungkin pastinya ya. Jika dia di dalam surga, maka aku akan sabar dan penuh harap. Jika ternyata lain, maka engkau akan mengetahui apa yang akan aku perbuat. Ini kayak ngancem gitu ya. Ini perlu syarah nih sebenarnya, saya nggak ada waktu. Karena ini riwayat Imam Bukhari, harusnya kita bisa telusuri. Maksudnya apa? Pengen ngapain memangnya? Pokoknya kalau dia nggak di surga, kamu tahu apa yang saya akan lakukan. Nah ya Rasulullah SAW, kan kayak ngancem ya. Kapan-kapan kita akan bahas ya. Kemudian maka Rasulullah SAW memberinya berita gembira. Bahwa terdapat banyak surga, bukan satu aja. Sedangkan Harithah mendapatkan surga Firdaus yang tertinggi. Ini bukan surga. Dalam Sahih Muslim disebutkan satu riwayat bagaimana diperlihatkan pada seseorang surga itu seakan-akan penuh. Kemudian ketika dia masuk,
Semua istana sudah ada yang mengambil. Dia komplain. Mana untuk saya? Istana untuk saya, teritori biasa yang dimiliki oleh seorang raja. Dan kemudian diberikan. Kamu mau minta apa lagi? Ditawarkan kepadanya. Kemudian dia sebutkan satu nikmat dan langsung diberikan. Walakadzalik. Monggo, silakan. Ada yang lain? Dia menyebutkan lagi nikmat yang lain. Langsung pokoknya instan. Dikirami doang yang instan. Langsung dapat. Walakadzalik. Kamu dapat. Ada yang lain? Terus dia minta dan terus diberi. Jadi ujung sabdanya Nabi Muhammad menyebutkan bahwasanya ini pahala orang terendah yang masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana ada orang yang tinggi bersama Nabi Muhammad di Firdaus. Luar biasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian Harithah gugur menjadi syahid dalam sebuah peperangan besar dalam Islam, perang Badar. Penentu tadi dulu sebutkan, pemisah antara muslim dan kafir. Muslim munafik betul-betul muslim dan kafir sangat ketahuan. Rasulullah SAW bersabda di tengah-tengah mereka yang ikut bergabung dalam perang Badar, semoga Allah melihat kepada ahli Badar. Maka beliau bersabda, perbuatlah apapun yang kalian kehendaki, karena telah pasti bagi kalian ada surga yang kalian dan atau kalian yakni telah diampuni. Artinya sudah dijanjikan surga dan kalian diampuni. Lakukan apapun. Berkata Imam Nuqayyim, cukup ada masalah sabda Nabi Muhammad ini karena yakni menyebutkan lakukanlah apapun yang kalian inginkan. Kalian sudah diampuni, kalian sudah pasti masuk surga. If'alu ma syi'tum waqad ghafartu waqad ghufira lakum. Atau sebutkan riwayatnya. I'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Aw faqad ghufirat lakum. Lakukanlah apapun yang kalian inginkan, karena kalian sudah wajib mendapatkan surga. Atau kalian telah diampuni. Riwayat Imam Bukhari. Kata Imam Qayyim, bagaimana ini? Nabi Muhammad memastikan kepada seseorang, mereka meninggal pun belum. Artinya masih ada masa di mana mereka sangat mungkin melakukan kesalahan ini dan itu. Kok Nabi Muhammad menyebutkan, lakukan apapun yang kalian ingin, kalian sudah diampuni. Kata beliau, maka kita ketahui bahwasanya semua para sahabat, mereka tidak menjadi orang yang kemudian setelah itu bermaksiat, tidak. Mereka menjadi orang yang lebih baik hari demi hari. Bisa dibayangkan kalau janji itu sampai ke kita. Lakukan yang kalian lakukan. Apapun yang kalian lakukan, silahkan. Kalian sudah diampuni. Langsung. Cari-cari tiket. Wah, konser seru juga nih. Wah, sudah diampuni. Kemudian mungkin ke night club ya, yang dekat aja sini. Maksiat ini, maksiat itu, kan sudah diampuni. Mungkin itu di otak saya doang ya, mungkin pian tidak ya, Masya Allah. Ya, sahabat tidak begitu. Allah tahu mereka akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Radhiyallahu anhu ajmain. Cuman kata Imam Nuqayyim cukup bermasalah. Bagaimana Nabi Muhammad mengatakan itu sedangkan orangnya masih hidup? Sangat mungkin mereka melakukan hal-hal yang salah waktu itu. Makanya betul saja seorang sahabat ketika disebutkan melakukan kesalahan, secara tidak langsung dia menyebarkan berita yang sangat rahasia tentang peperangan, tapi dia adalah ahli Badar. Dia pernah ikut perang Badar. Kesalahan itu sudah tertutupi. Makanya jamaah, kalau kita dapatkan kalau kita cari sahabat itu aibnya, kesalahannya, dapat walaupun itu percuma, telusuri lagi siapa sahabatnya. Jangan-jangan dia yang ikut perang Badar. Maka pencarian kita tersebut akan sia-sia. Jangankan penduduk atau penghuni Badar atau yang ikut perang Badar. Sahabat secara umum, Anda cari aibnya, Anda cari kesalahannya, di mana mereka tergelincir, dapat. Gampang. Aisyah dapat. Betapa banyak kesalahan Aisyah yang kemudian Nabi Muhammad ingatkan langsung on the spot. Tapi kan itu aib untuk seorang istri Nabi. Tapi untuk apa kemudian ketika kita munculkan lawang dia adalah sudah diampuni karena dia bagian dari sahabat, apalagi istri Nabi Muhammad SAW. Bahkan di antara keistimewaan istri-istri Nabi Muhammad sepeninggal Nabi Muhammad, mereka tidak boleh dinikahi lagi. Ya, karena mereka istri Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Mereka lah istri Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh.
Iddahnya selesai pun tidak ada seorang muslim boleh menikahi istri Nabi Muhammad sepeninggal beliau. Itu keistimewaan. Beda dengan orang yang mati syahid. Beda dengan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, istrinya ketika kemudian iddahnya selesai, ya laki-laki boleh menikahinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian, maka tenanglah Ibu Harithah dan bangga dengan anaknya karena dia satu di antara para penghuni surga, bahkan surga yang tertinggi. Wallahu a'lam bishawab. Berikut adalah ibrah, pelajaran, faedah dan hukum-hukum dalam hadis ini. Yang pertama, fadlu syuhada'i ma'rakati Badrin faqad asabu al-firdausa al-a'la. Keutamaan para syahid di perang Badar. Mereka telah menghasilkan atau mendapatkan surga Firdaus yang tertinggi. Semua 300 sekian belas orang. Kemudian, walaupun tentunya tidak semuanya mati di masa itu ya, tapi mereka ikut perang Badar. Ketika di dunia saja sudah mendapatkan berita dosa diampuni, atau kemudian di hadits yang lain kalian sudah wajib masuk surga. Coba, luar biasa padahal masih hidup. 2. Al-makanatul 'aliyatul lati hazaha Harithah bin Suraqah bistishhadihi fi ghazwati Badr. Ini kedudukan yang sangat tinggi yang diraih oleh Harithah bin Suraqah dengan syahidnya dia di dalam medan perang, khususnya perang Badar yang sedang kita bahas. Kemudian al-jannatu mutafawitatun ulwan wa ahluha fiha mutafawitun. Yang ketiga, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat tingginya dan para penghuninya di dalamnya juga bertingkat-tingkat, beda-beda. Ya, surga itu bertingkat-tingkat dan tadi disebutkanlah satu riwayat yang paling bawahnya saja seperti itu. Gimana kemudian ada orang tingkatannya setiap hari ada yang naik ya, tak taunya dia meninggalkan anak yang saleh. Yang ketika dia meninggal, anaknya selalu mendoakan untuknya ampunan. Memohon kepada Allah, ya Allah ampuni orang tua saya. Ya Allah ampuni bapak saya, ibu saya. Naik terus surganya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang tua yang saleh. Posisikan Anda sekarang sebagai orang tua. Karena kesalehan Anda sangat berpengaruh akan kesalehan anak Anda kelak. Mutlakkah? Tentu tidak. Tapi rata-rata seperti itu. Karena kita tahu anaknya Nabi Nuh aja nggak soleh kok. Istrinya Nabi Lut aja nggak soleh kok. Tapi itu kan kasus yang sangat sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Tentang 2 anak yatim yang ada disebutkan di surah Al-Kahfi itu. Ketika Khidir kemudian menegakkan tembok yang mau rubuh itu. Karena untuk menjaga agar rumah ini tidak hancur. Karena di bawahnya ada harta karun. Milik mereka. Dan disebutkan wa kana abuhuma salihah. Dan adalah ayah mereka berdua. Anak yatim ini dulu orang saleh. Padahal bukan ayah langsung. Yang dimaksudkan kata Ibnu Katsir, ayah di situ adalah kakek buyut mereka 7 tanjakan ke atas. Bukan 7 turun, 7 tanjakan ke atas. Dalil bahwasanya orang itu ketika saleh, meninggal Anda, Allah jaga anak Anda. Agar kemudian mereka tetap menjadi orang yang soleh. Kitanya harus jadi soleh lebih dulu. Ya, sedikit lagi. Satu yang terakhir. Kemudian yang terakhir. Karena ilmu sahabah bima yanaluhu. Karena ilmu sahabah bima yanaluhu ma'arifuhum. Wa aqriba'uhum. Yu'zihim wa yusabbiruhum. Atau yu'azzihim wa yusabbiruhum. Pengetahuan para sahabat tentang apa yang diterima oleh orang-orang yang mereka kenal, ma'arifuhum yang mereka kenal, dan orang-orang karib kerabat mereka, ketika mereka tahu orang yang mereka kenal dapat musibah, ketika mereka tahu ada karib kerabat mereka kena musibah, inilah sunnah yang harus kemudian dilakukan. Dan ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Yu'azzihim, bertakziyah, mendatangi dan menyebutkan bela sungkawa. Wa yusabbiruhum, dan menyabarkan mereka. Makanya di antara sunnah Nabi Muhammad, ketika kita bertemu dengan seorang yang meninggal darinya, keluarganya, pasangannya, orang tuanya, anaknya, siapapun yang dia cintai, katakan kepadanya isbir wahtasib. Bersabarlah dan carilah pahala pada musibah ini.
Ya dengan kesabaran tersebut Anda akan dapatkan pahala. Karena sangat menyedihkan. Tentunya mungkin siapapun di antara kita pernah mengalami meninggal dari kita orang kita cintai, bisa ayah, bisa ibu, bisa pasangan, bisa kemudian anak, maka sangat menyedihkan. Tapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah dan pahala Allah Subhanahu wa taala menanti. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dengan ilmu sudahi, sesungguhnya hanyalah diberikan pahala kepada orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Sama seperti pahala orang puasa. Dan kalau kita ingin sambung, kesabaran yang dimiliki orang puasa itu luar biasa. Makanya pahalanya hanya Allah yang tahu. Di mana semua amal soleh kita tahu berapa pelipatan gandanya dari sabda Nabi Muhammad. Ya 10 atau sampai 700. Itu standar semua amal. Tapi pahala hanya Allah yang tahu berkaitan dengan pahala puasa. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar lagi kita akan menjumpainya insyaallah. Semoga kita menjumpainya dan kemudian menjalannya dan bertemu dengan Ramadan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa disampaikan jamaah berkaitan dengan hadis ke-26 berkaitan dengan perkara gaib yang ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih tentang tingkatan surga, tentang pahala yakni orang yang mati syahid dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.